Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami hormati Bapak Duko Kampung Banyumena dan tokoh masyarakat kaum yang kami hormati, komunitas anak Kebu, Ibu Maria yang kami hormati, yang para pemerhati sejarah dan kebudayaan yang telah berkenan hadir pada pagi siang hari ini. Kami bersyukur di sini panjenengan kersa hadir muri-muri melestarikan kegiatan-kegiatan ziarah dan mengenal daripada leluhur yang sudah meninggal. Semoga kegiatan pada pagi hari ini kita mendapatkan ilmu serta berkah atas kegiatan ini. Amin ya Rabbal. Dan selanjutnya, perkenalkan, nama saya Rahmadi. Kebetulan di wayah daripada Hamengkubuwono ke-8 dan bertugas di Keraton. Namun pada kesempatan pagi hari ini kami menyematkan atau tidak mengikut sertakan jabatan maupun pangkat yang ada di Keraton. Jadi kami secara pribadi telah Hamengkubuwono hadir menyambut kegiatan pada pagi hari ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa data yang kami miliki saat ini dari Keraton Yogyakarta ada sekitar 158 syariah makam-makam. Tentunya hal itu perlu dilestarikan, hal itu perlu dikenal, hal itu perlu dikaji kembali, diobservasi. Nanti dari teman-teman yang Kebu tentunya bisa meninjau langsung, observasi di lapangan. Kami perlu bantuan dari komunitas ini yang kemudian bisa memperdalami siapakah tokoh-tokoh yang meninggal, siapakah tokoh-tokoh yang disyariatkan wonten syariat tersebut, sehingga kita akan mengenal siapa leluhur kita. Tadi dari pembawa acara saya mengutip bahwa kita ini harus tahu diri, dan saya tambahi harus percaya diri terhadap bangsa kita sendiri. Karena saat ini dengan perkembangan zaman, ketahuan diri kita itu kita tidak percaya diri dengan apa yang menjadi tinggalan para leluhur. Dengan modernisasi apa yang saat ini berjalan, orang itu akan malu untuk belajar ilmu sejarah, ilmu leluhur, apa yang tadi disampaikan Syekh Yasir tadi. Orang akan malu untuk nyekar di kuburan, dianggap kuno, dianggap syirik dan sebagainya. Padahal itu salah satu kita untuk mengenal mbah-mbah kita. Untuk selanjutnya, terakhir, barangkali nanti kami kalau ada kegiatan selanjutnya bisa derek mengkuyung mangayu bagyo daripada kegiatan komunitas Kanan Kebu. Begitu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur bos, matur bos. Ada yang mati. Kita. Mari, kegiatan.
Oke, kita mulai dari sini ya, dari yang paling kulon. Ngapunten para bapak dukuh dan para sesepuh Banyumanan nggih. Ngapunten saderengipun sekiranya nanti mungkin ada hal-hal yang kami sampaikan mungkin selama ini belum pernah terdengar di sini atau sekitarnya. Nah, pertama, makam yang paling tua seperti kemarin kita obrolkan di Kandang Gebo merupakan makam sesepuh itu paugeran di Jawa ala para wali songo itu paugerannya makam sepuh itu di utara Sareang. Jadi kalau ada Sareang, yang paling sepuh itu paling utara. Karena kemarin kita sampaikan bahwa yang paling utara itu cikal bakal, sebagaimana orang Jawa sampai hari ini kalau buat ancar-ancar arah itu mesti yang pertama kali di utara. Ancar-ancar arah itu mesti ilor ya. Nah, itu mesti. Karena itu tidak hanya itu saja, nanti kalau dalam paugeran para wali di Jawa, makam sepuh di utara itu karena apa? Karena beliau merupakan patoknya. Patok, nek caranya Arab kutub. Di sekarang orang-orang Arab sering menyebut diri mereka kutub, wali kutub. Nah, di kita itu kutub itu ya patok. Sehingga di Yogyakarta itu nanti ada masjid patok negoro, itu artinya kutubnya Yogyakarta itu atau patoknya Yogyakarta itu adalah masjid-masjid yang ada di setiap arah mata angin. Di timur ada Masjid Babadan, di utara ada Masjid Prosokuni, di barat ada Melangi, di selatan ada Dongkelan. Itu kiblat papat adalah patoknya, dan orang-orang yang dimakamkan di barat masjid itu merupakan orang-orang yang jadi patoknya negara juga, sehingga nanti disebut dengan wali patok negoro. Nah, makam-makam yang ada di utara ini berarti beliau-beliau ini adalah patoknya yang paling sepuh itu yang ini. Itu. Sedangkan dari bentuk lisan yang paling sepuh itu adalah beliau ini. Paling sepuh ini. Mengapunten yang warga ini bahasa itu ya biasanya Pak. Ikan asmanipun. Ya cuma hijau. Terus ya. Nah itu. Jadi yang disebut dengan Kiai Demak Ijo, nah itu ya beliau ini, makanya ada nama Demak Ijo. Ini saya mengukur tingginya sekitar 65 cm. Mas lagi bawa meter? Tak tahu Mas. Ini harus diukur supaya belajar makam itu tidak ada hubungannya sama dunia akademik. Nah, tapi terkait dunia ilmiah. Yang mungkin ya. Kita lihat ya, ini tingginya saya pernah mengukur 65 cm. Dengan patoknya ini bisa 70 mungkin. Oh 60 ya, berarti sama patoknya sekitar 65 ya. Nah ukuran tinggi nisan untuk nisan seperti ini biasanya di Jawa itu nisan-nisan yang atau makam yang dipakai pada tahun 1400 sampai dengan 1500 Masehi. Dengan demikian makam ini berasal dari sekitar tahun 1500 Masehi. Berarti menurut saya kalau kemarin kita sudah bicara di Kandang Gebo, kalau makamnya dari tahun 1500 berarti orangnya dikurangi kurang lebih 100 tahun. Berarti beliau sudah lenggah di sini sekitar 1400 Masehi. Dengan demikian kampung Banyumeneng ini kirang langkung usianya sudah 600 tahun. Karena apa? Buktinya ini makam dari tahun 1500-an. Kalau dikurangi dengan usia manusia, sebagaimana umumnya umatnya Kanjeng Nabi kan usianya antara 60 sampai 70 80. Kalau ini tahun 1500 ya dikurangin aja 1500 dikurangi 60. Ya berarti sekitar tahun 1400-an beliau sudah lenggah di sini. Dengan demikian nisan-nisan begini ini penting untuk dilestarikan meskipun kita nggak tahu siapa beliau-beliau itu. Nah, dan satu lagi nisan-nisan seperti ini saya baru ketemu di sini yang tingginya 60 cm sama patoknya 65, sehingga sekiranya sederek-sederek ada yang mau sering ngecek ke sini, nah monggo untuk dicek keadaannya apa macam-macam. Ini warisan sejarah yang tidak ternilai harganya.
Mengapa? Karena beliau-beliau ini lebih dulu berada di sini sebelum kita. Sebelum bapak-bapak hari ini memandangkan azan di masjid, beliau sudah azan di sini. Sebelum panjenengan memandangkan puji-pujian kepada kanjeng Nabi, beliau sudah puji-pujian di sini. Artinya hutang kita kepada beliau-beliau ini besar sekali. Kalau tidak dibuka peradaban ini, kita tidak tahu bagaimana nasib kita hidup. Kan? Siapa saja tidak mesti harus warga sini. Derek-derek yang pemerhati budaya, kebudayaan dan sejarah, monggo kalau ketemu makam-makam apapun seperti ini, dirawat, difoto, dokumentasi, kita uri bareng-bareng. Tidak mesti, karena kemarin kita ngomong yang jadi ahli makam tidak harus hanya satu orang, tapi yang jadi ahli makam semua orang, karena semua kita adalah ahli kubur. Harus batas ya? Karena semua kita ada ahli kubur, maka kalau ketemu makam-makam dua ini dirawat. Kenapa? Karena bisa jadi suatu saat ketika kita sudah mati, ini aja beliau-beliau yang pada masanya terkenal, sekarang makamnya ya tinggal pecahan-pecahan kayak begini. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa yang terkenal yang mau ke Meksiko. Mungkin bisa jadi suatu ketika makam kita jadi Indomaret sama Alfamart bisa. Ini yang terkenal apalagi kayak kita gitu Pak. Wis ora ngerti. Apa nek sing anake model ora tau ora tau tahlilan, ora tau pendule. Kuwi mematikan jalan ekonominya anak kos. Anak kos iki seneng nek tahlilan Pak. Nah kira-kira gitu Pak. Enggak, saya juga. Nah ini kronologi atau tahunnya sekitar 1500-an. Begitu masuk ke sini, nah masuk ke sini, ini sudah masuk 1600-an. 1600 Masehi, termasuk yang seperti ini. Nih. Nah, bentuk-bentuk yang seperti ini, saya memberikan. Nah ini bentuk-bentuk ini baru ada di Yogyakarta, terutama di Jawa, terutama di Yogyakarta pada zaman Sultan Agung sekitar tahun 1600. Sultan Agung Jumenang tahun 1613. Berarti beliau memproduksi bentuk atau membuat nisan-nisan kayak gini kira-kira setelah 1613. Sampai dengan masa Amangkurat nisan-nisannya masih seperti ini bentuknya. Nanti begitu masuk Ngayogyakarta dilihat, baru nanti berubah bentuknya lagi. Nah inilah warisan peradaban yang tiada terkira harganya. Sama seperti daerah-daerah ada yang ketemu batu-batuan candi. Nah itu juga tolong dilestarikan. Jangan dijual atau jangan dimaklarkan. Terus kayak bunyi ya. Nah, tidak boleh. Candi adalah warisan peradaban kita. Tidak boleh. Ini tidak ada urusannya orang Hindu, Islam, Kristen, NU, Muhammadiyah. Pokoknya semua warisan kebudayaan kita uri-uri, kita rawat dan kita berikan hak-haknya untuk dirawat. Paling tidak kita jadi tahu bahwa ini ternyata banyak makam-makam tua di sini. Ini kabarnya dulu malah sampai sana-sana ya Pak. Di atas seperti ini. Yang lihat itu, yang atas berikut ya. Tapi ya sudah tidak apa-apa, karena mungkin dulu belum ada kita juga belum mulai ngulik makam. Jadi intinya di part kali ini ya, nisan itu bisa menjadi salah satu untuk analisis usia kampung di mana ditemukan nisan itu. Nah, di Komplek Makam Kiai Demak Ijo masih belum selesai, masih ada satu part lagi dan kita akan lanjutkan di minggu depan. Terima kasih yang sudah nonton.